meliput makanan tradisional. Perkenalkan, saya Dewi Nur Aisyah, dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sukakarista, bisa dipanggil Aisyah. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra Wijaya, dipanggil Putra. Perkenalkan, nama saya Alexa Zafir Sutiraja Zatikos, bisa dipanggil Alexa. Perkenalkan, nama saya Zoro Raditya Putra, bisa dipanggil Ibu. Ya, ini sekarang kita bersama Brenda. Ini ibu membuat makanan menjanjikan atau makanan dari daerah mana? Kalau dari daerah mana? Enggak, karena untuk bahan dasarnya sebenarnya es krim. Kalau es krim kan dari daerah manapun ada sebenarnya. Tapi untuk cincaunya yang kami tonjolkan memang cincau. Ya, untuk cincaunya katanya dari daerah Jawa Barat ya, dari daerah Bali. Bu, ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya sebenarnya seperti saya bilang tadi, kami ciri khas di cincau. Jadi kalau es krim di mana-mana ada. Jadi untuk cincaunya ini memang agak dibuat apa ya? Dibuat beda dari yang lain. Biasanya kalau cincau kan cuma pakai santan dan es batu. Tapi kami pakai es krim. Selain itu juga kami ada es podeng. Jadi untuk tambahan anak-anak yang nggak suka cincau biasanya itu ada tape, roti, dan ger. Kalau pembuatan kan butuh proses panjang sebenarnya. Dan pembuatan es krimnya yang panjang itu dari pembuatan es krim. Kalau es krim itu kan pembuatan dasar dari tepung tapioka. Tapioka nanti sudah dibuat itu harus didinginkan dulu. Nanti kalau mau diputar dikasih es batu dan garam, itu tunggu es batu dan garam turun dulu. Jadi agak panjang waktunya. Kira-kira jam berapa ya? Jam 9-an pertama. Itu proses dari proses awal. Terus buatnya Pembuatannya agak bilang rumit ya, rumit gimana ya? Yang pertama itu untuk tapioka dibuat dulu, ini dikasih air panas dulu, air mendidih, lalu didinginkan dulu. Sudah dingin nanti baru persiapannya, nanti baru dicampur satu gula pasir, terus baru disaring. Terus untuk pemutarannya itu kita bikinan es itu baru dikasih sekeliling kerimus es gas, es batu dan garam. Jadi nunggu turun dulu dia baru puter, nanti ditambah es lagi sama garam, puter lagi seperti itu. Jadi agak panjang ya. Pertama-tama dimulai dengan pembuatan bubur tepung tapioka, yaitu dari tepung tapioka 1/4 ditambah air mendidih 2 gayung air mendidih, kemudian disiram dan diaduk seperti ini, didiamkan sampai dia dingin. Kemudian selanjutnya kelapa yang sudah diparut sebanyak 4 kilo dan ditambah air matang dingin sebanyak 3 gayung, kemudian diperas. Ini diperas seperti ini, diambil air santannya. Ini dilakukan 2 kali, jadi perasan kelapa 2 kali 3 gayung, kemudian disaring dan kembali diperas 3 gayung air masuk kembali, jadi 2 kali perasan. Selanjutnya untuk pati yang sudah didinginkan tadi ditambah 3 kilo gula pasir dan kemudian santan yang kita peras tadi sedikit demi sedikit diaduk bersamaan. Jangan lupa dikasih garam, sedikit garam ya. Diaduk demi sedikit diaduk supaya rata sampai santan yang 2 kali perasan tadi selesai. Ini campuran
bubur tapioka, gula, dan santan. Setelah dicampur menjadi satu seperti ini, dan kemudian disaring di tempat tremos es yang akan kita buat. Penyaringan dimaksudkan agar tidak ada tepung yang menggerindil masuk ke dalam tremos yang siap untuk diputar menjadi es krim. Ini sisa tadi tapioka yang menggerindil. Jadinya tidak penuh nggih. Karena apa? Nanti dimaksudkan setelah pemutaran es krim, cairan ini akan sedikit naik ke atas. Jadi kalau kepenuhan nanti yang atas biasanya untuk keesokan harinya hancur. Esnya kembali menjadi cairan yang di atas. Jadi jarak antara tepi termos es dan cairan yang di dalam diberi jarak gitu. Pemecahan es batu untuk persiapan memutar nggih. Ini sebanyak 13 buah es batu ukuran plastik 1 kilo sebanyak 13. Dan ini tempat untuk pemutaran es yang di dalamnya tadi sudah ada cairan yang tadi kita buat. Pemecahan es batu tidak terlalu halus nih, jadi agak besar-besar seperti ini. Masukkan pecahan es batu tadi di sekeliling tremos es seperti ini. Setelah kira-kira setengah es batu yang masuk, kira-kira setengah dari box ini, masukkan garam kristal atau garam grosok. Ini ukuran 1 kilo semua, ditambah lagi. Tambah lagi ya. Kira-kira 1,5 kiloan. Kemudian ditambah lagi es batu sampai penuh. Setelah penuh seperti ini, kembali ditambahkan garam kristal atau garam grosok. Setelah itu dilakukan pemutaran. Apabila dirasa es batu di sekeliling tremos kurang, bisa ditambah lagi es batu dengan garam. Beberapa saat diputar, kira-kira setengah jam, lalu dilakukan penyoletan. Bagian keras yang menempel di dinding-dinding tremos diambil. Ini dilakukan beberapa kali sampai adonan di dalam tremos menjadi lebih keras. Setelah beberapa kali penyoletan dan pemutaran, sekarang tahap pencoklatan.
setelah menjadi seperti ini dirapikan dan kembali diputar 1 kali lagi untuk hasil yang semakin padat, yang maksimal. Saya mau tanya nih, omsetnya biasanya berapa? Kalau omset per hari dihitung kotor ya, kotor itu antara 500-600an, tergantung cuaca, juga tergantung kondisi es. Biasanya kalau es, kalau kami bilangnya kering, itu lebih banyak jadinya, lebih lebar. Terus untungnya berapa, Bu? Untungnya nggak mesti sih Mbak dibikin kurang lebih ya, kurang lebih itu antara 100-150. Bu, ada contoh mau kreasi Ada, sebenarnya ada ide, banyak ide untuk kreasi es krim. Tapi untuk sementara memang kami buka 2 kreasi. Yang pertama untuk cincau, yang kedua untuk es krim odeng. Jadi isinya kalau es krim cincau es dan cincau, kalau odeng es dan roti anggur dan roti. Bu, Ibu punya tempat selain GPT nggak? Kalau dulu ada di depan PHI, di situ ada, tapi karena pengen nyoba yang daerah Kauman terus pindah ke Kauman, terus lama kelamaan karena musim panas seperti ini kan untuk daun cincaunya susah, jadi yang sana libur dulu, jadi ini baru buka yang satu di sini karena susahnya bahan baku di cincau karena kami pakai murni daun. Dulu Ibu pernah jualan yang lain nggak? Atau baru es krim cincau ini? Dulu pernah, kalau bapaknya ya sebelum menikah itu pernah bakso, mie ayam, mie tek-tek. Terus sesudah menikah es pernah, pek-pek pernah, batagor pernah. Sekarang kembali ke es lagi. Tergantung kondisi pasar yang rame, yang sedang rame apa. Bu, ada suka dukanya nggak? Jelas ada. Kalau jualan es kan mesti ada masanya, ada waktunya. Kalau lagi musim hujan pasti seperti itu, pasti banyak dan habisnya. Paling kalau musim panas seperti ini alhamdulillah. Jadi tergantung musim sebenarnya kalau jualan es.